Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Aulia, JGP Angkatan 10 kelas 131A dari Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menjabarkan hasil mengerjakan tugas saya tentang kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada materi saya kali ini akan saya bagi menjadi 4 sub pembahasan, yakni yang pertama kesimpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum menerima materi, yang ketiga pemahaman sesudah menerima materi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan membahas simpulan materi yang saya pelajari di modul 1.1 ini. Pada modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah taman siswa yang pertama, bertempat di Yogyakarta. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang sudah ada pada diri anak-anak sejak lahir, dengan harapan bahwa pendidikan mengantarkan anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan di sini bukan untuk merubah anak menjadi apa yang diinginkan guru ataupun orang tua. Setiap anak memiliki kodrat yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi sebagai guru kita tugasnya mempertebal garis kodrat yang positif pada siswa dan membiarkan garis kodrat yang negatif tetap samar-samar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan itu menuntun. Pendidikan sebagai jembatan untuk menuntun anak menebalkan kodrat yang ada pada diri mereka. Sebagai guru, kita tidak bisa merubah karakter atau kodrat yang sudah ada sejak lahir pada diri anak tersebut. Maka dari itu, sebagai guru kita harus dapat menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan baik sebagai manusia ataupun masyarakat sesuai apa yang ada di diri anak tersebut. Jangan sampai kita sebagai guru memaksakan kehendak kita sendiri, padahal siswa tidak ingin atau tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan kepada siswa. Dalam hal ini adalah pembelajaran yang biasanya kita lakukan di kelas. Untuk dapat menjadi guru yang menuntun siswa dengan baik, ingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi kita berdiri dimanapun tetap memberi pengaruh positif kepada anak-anak murid kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik kita. Jadi, kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Dalam kodrat zaman ini,
Pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri atau irama dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan asas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Sedangkan asas konsentris artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah berpihak pada anak. Maksudnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Maksud dari berpihak pada anak atau siswa adalah di mana dalam pembelajaran siswa yang menjadi subjek pembelajaran. Artinya mereka juga berperan dalam proses pembelajaran, tidak hanya mendengarkan saja. Ketika kita sedang dalam kelas yang melakukan pembelajaran, maka fokus kita sebagai guru haruslah berpusat pada siswa. Perasaan kasih sayang kita curahkan sepenuhnya kepada siswa sehingga mereka melakukan proses pembelajaran dengan nyaman dan aman, sehingga mereka dengan mudah menerima apa yang kita berikan dan apa yang kita tuntunkan kepada mereka. Baik Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, maupun dalam arti neutralisir, menutup atau mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa. Baik Bapak Ibu sekalian, pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah ibarat petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Dari perumpamaan tersebut bahwa petani yang menanam jagung tidak akan mungkin bisa memanen sebuah padi, walaupun petani tersebut sangat ingin bisa mendapatkan padi.
Petani tersebut hanya bisa memperbaiki bagaimana hasil panen yang dia dapatkan, dalam arti hasil panen yang bagus atau tidak bagus. Hasil panen yang bagus didapatkan dari proses atau perlakuan yang baik terhadap tanaman jagung tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal benih yang akan ditanamnya. Petani juga tidak perlu mempertanyakan asal pupuk dan hal yang lainnya. Begitupun dengan petani, guru juga tidak perlu mempertanyakan asal siswa tersebut, karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Materi selanjutnya adalah pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari materi. Pemahaman saya ketika sebelum mempelajari materi pada modul 1.1 adalah proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan keinginan guru. Dalam artian guru yang mendesain secara sepihak proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran dilakukan berpusat pada guru. Maksudnya adalah semua kegiatan siswa harus mengikuti apa yang disampaikan guru dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran dilaksanakan sama untuk semua murid tanpa melihat perbedaan karakteristik masing-masing siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, pemahaman saya menjadi berkembang dan semakin bertambah bahwa proses pembelajaran bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan dan keinginan siswa. Jadi, siswa dan guru dapat bersama-sama berdiskusi untuk menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Siswa adalah subjek dan menjadi pusat pembelajaran. Jadi, guru harus menjadi fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran dilakukan dengan diferensiasi atau melihat kemampuan masing-masing peserta didik atau siswa. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mempelajari lebih dalam lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat saya terapkan di sekolah saya dengan baik. Kemudian mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Dan yang terakhir, mengajak guru-guru lain untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga guru-guru dapat turut serta mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya paparkan dari tugas refleksi dan kesimpulan pada modul 1.1. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.